Bapak Ibu guru, dalam hal ini diwakili oleh Pak Imron ya Pak, sudah berrepot-repot menyiapkan untuk kalian loh Nak. Harusnya hari ini Pak Imron sholat tidur, ya nggak Pak? Gelar-gelar akhirnya. Buat siapa Pak? Apa? Ya, buat anak-anak semua. Bilang apa nama Pak Imron? Terima kasih Pak Imron. Oke, sama-sama. Kemudian satu lagi narsum kita yang sama-sama kita lihat di depan, sudah ada yang kenal beliau? Sudah ada? Mungkin dulu pernah dibimbing atau ikut training dari lembaganya beliau, ada? SD? Ada yang kenal? Siapa hari ini pengisi acaranya? Ah, Pak Asdo. Tahu dari mana? Emang iya? Emang ya Kak Asdo? Oke, pembicara kita hari ini alhamdulillah betul teman-teman adalah Kak Asdo. Beliau dari sebentar ya. Bunda lihat kegiatan dulu nih. Oke. Nama lengkap adalah Asdo Alam, sarjana teknik ya. Depok domisilinya, kemudian pendidikan beliau ada yang dari Tabanan Bali, kemudian pindah lagi hijrah ke Solo Jawa Tengah, MTS PPMI Salam ya Pak, Solo Jawa Tengah. Kemudian beliau juga salah satu alumnus dari Insan Cendekia Serpong, dulu masih SMU, bukan MAN ya Kak ya? SMU ya Kak. Kemudian kuliah beliau di Teknik Fisika ITB, lulusan 2005. Oke, aktivitas beliau adalah co-founder dan director utama Be White Management, ya. Kemudian co-founder Be White Cendekia Bimbingan Belajar, direktur pemasaran PT Bina Insani Performa, Chief Marketing Officer PT Kalepo Wahana Karya, Ketua Umum Gerakan Menuju Anak Baik Indonesia, serta koordinator bidang pendidikan Ikatan Alumni ITB Depok. Siapa yang besok ke ITB? Siap-siap nanti jadi ada kelas kantor lagi sama Kasdo. Oke, moto hidupnya keren nih. Manfaat untuk investasi akhirat. Masya Allah. Beliau sudah memiliki 1 istri dan 2 orang anak. Kemudian perempuan semua ya Kak ya? Putri semua. Oke, tanpa memperpanjang waktu, anak-anakku sekalian, mari kita manfaatkan waktu yang sangat singkat ini dengan semaksimal mungkin. Serap sedot ilmu Kak Asdo sebanyak mungkin, karena untuk minta waktu beliau itu kita butuh minta waktu kurang lebih 2 bulan. Berapa bulan? 2 bulan. Artinya beliau sangat padat jadwalnya dan insya Allah apa yang beliau sampaikan nanti semua daging semua. Oke teman-teman, selamat menikmati. Pada Kasdo waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Kasdo. Jadi, hah? Iya makanya nggak bisa mobile banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelas 10 mana kelas 10? Bisa kali, assalamualaikum kakak gitu. Yang kelas 11 mana kelas 11? Kelas 12 mana kelas 12? Dari tahun ke tahun kelas 12 selalu ngambil posisi paling strategis di belakang. Selalu. Biasanya adik kelasnya dikorbankan suruh duduk di paling depan. Tapi bisa saja saya akan lebih sering bertanya ke arah belakang, ya. Baik teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya teman-teman?
Biasanya kalau guru nanya apa kabar, jawabannya apa sekarang? Oke, yuk kita coba sama-sama ya. Mohon maaf nih, saya challenging banget ini ngisi sambil begini. Apa kabar teman-teman semuanya? Oke, baik. Pernah dengar tepuk atama teman-teman? Pernah? Udah pernah diajarin belum sama guru? Belum. Kalau saya bilang atama, tepuk tangan satu kali. Atama. Yuk, kompak. Hari ini kita maksimalin karena ini kelas teman-teman. Atama. Atama. Masih belum kompak, lebih bersamaan lagi. Atama. Atama. Lebih kenceng lagi. Atama. Oke. Kalau atama satu kali. Yang kedua tabako. Tabako 4 kali, tapi gerakannya seperti ini bunyinya. Ya, dinikmatin nadanya. Coba tabako. Tabako. Gak usah terlalu buru-buru mau selesai ya. Tabako. Ah, dinikmatin. Tabako. Oke. Tabarina 12 kali, tapi gak usah dihitung, dinikmatin aja. Ya. Kalau tabarina begini. Woi, ya. Ada woi-nya di akhir ya. Oke, tabarina. 11 ya. Oke, kita ulang. Nanti silakan dipakai buat penyemangat di kelompok karena angkatan kalian. Jadi saya selalu melatih teman-teman sampai angkatan Rigarda. Ada itu angkatan Rigarda? Angkatan Rigarda itu sekarang tingkat berapa ya? Tingkat 2 kalau nggak salah. Tingkat 2, jadi setiap kali ada agenda pelatihan leadership itu selalu bersama kami dan tepuk ini selalu kami ajarkan. Jadi insya Allah bikin semangat. Coba lebih semangat lagi ya teman-teman ya. Atama, 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 tabako, tabako, tabako. Yuk, tabarina. Woi-nya itu lihat kanan kirinya, kagetin temennya. Woi, ya. Coba saya mau lihat lebih semangat yang putra atau yang putri. Yang putra atau putri dulu? Putra dulu ya. Ayo. Coba yang putra. Atama, 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 tabako. Tabako. Tabarina. Kira-kira 0 sampai 10 poinnya berapa? 0. Tega ya. Buktikan kalau memang mereka 0, buktikan kalian bisa 10. Coba yang putri. Atama, 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 tabako. Tabako. Tabarina. Berapa poinnya, Mas? Berapa? Nah, ini muncul sifat dengki. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Jadi kalau udah dikasih 0, dibalas 0 lagi. Oke, baik teman-teman semuanya. Insya Allah 1,5 jam ke depan, kalau dibilang ngasih motivasi rasanya berat, walaupun saya mengisi motivasi di banyak sekolah. Tapi kalau di IC pengennya saya berbagi aja. Saya pengennya sharing aja ke teman-teman semuanya. Karena kemarin komite datangin saya, telepon saya, Kak Asdo, teman-teman di IC ini lagi stres. Teman-teman di IC ini lagi tertekan. Ya. Dikasih motivasi dong gitu. Terus saya bilang, Bu, Pak, kalau anak lagi stres itu jangan dikasih motivasi, diajak jalan-jalan, betul nggak? Diajak jalan-jalan. Ya. Udah pernah jalan-jalan belum? Belum ya? Oh, hari Kamis. Hari Kamis katanya diajak jalan-jalan ke Pasar Serpong. Ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebenarnya saya pengen teman-teman barisannya lebih rapi karena ada beberapa aktiviti yang kita lakukan secara berkelompok. Boleh angkat tangannya kedua, tangannya seperti ini. Cari teman di depannya. Jadi bikin barisan, cara merapikan barisan seperti itu. Kalau belum rapi, bikin barisan. Yuk.
Ya, saya akan mulai kembali kalau sudah baris terapi ya. Kamu kelas berapa? Kelas 10. Tadi malam belajar apa sama Kak Adlil? Apa? Unboxing yourself. Unboxing Yourself. yourself. Sudah unboxing belum? Sudah. Apa isinya? Semangat. Semangat. Oke. Sudah teman-teman? Ketua angkatan kelas 12 siapa? Siapa? Indra. Siapa? Oh, Andika. Beda dikit. Angkatan kelas 11 siapa ketuanya? Caca. Adit. Ajet. Oh, Ajet yang mana? Itu nama asli Ajet. Oh, yang mana Ajet? Oh, sakit. Angkatan 10, kelas 10 siapa? Yang mana orangnya? Oh, bukan. Ya udah. Nggak ada, berarti nggak ada nih kelas 10 angkatannya. Oh, belum. Belum. Kamu mau nggak? Nggak mau. Oke. Baik teman-teman, silakan anyamkan tangan ke depan seperti ini. Tarik ke depan. Tadi baru bangun tidur kan? Tarik ke depan sampai bunyi krotok. Tarik ke atas. Samping kanan. Samping kiri. Ke belakang. Oke. Silakan pegang pundak teman di depannya. Kita bersedekah dulu di sore hari. Kalau saya bilang berikan pijatan terbaik, silakan pijat ya. Oke, kita mulai. Berikan pijatan terbaik, mulai. Ya. Tanda-tanda pijatannya benar itu teman-temannya senyum ya, bukan ya, bukan malah kesakitan. Oke. Kalau saya bilang hujan rintik-rintik seperti ini udah tahu ya. Oke, sekarang hujan rintik-rintik. Ya, di tengah dulu, semakin kencang, agak ke kanan. Iya, agak ke kiri. Ke bawah. Ya, hujan badai begini. Oke. Ya, hujan badai ke kanan, ke kiri, ke bawah. Ya, hujan batu. Ya, batu begitu. Angin sepoi-sepoi, diusap-usap. Tidak usah pakai perasaan, diusap-usap aja. Ya. Oke. Sudah. Sekarang minta izin ke temannya pegang kepalanya. Oke. Pegang kepala depannya. Di depannya. Pegang pelipis di depannya. Ya. Jangan kepalanya, pelipisnya. Dipijat seperti ini. Oke, enak banget emang. Jarang-jarang begini. Oke. Cukup, sekarang balik kanan. Gantian. Balik kanan. Oke, mulai berikan pijitan terbaik. Oke, dinikmati. Tadi yang belum kepijat sekarang bisa dapat pijatan yang enak. Kita mulai dengan hujan rintik-rintik. Ya, semakin kencang, boleh ke kanan, boleh ke kiri, ke bawah. Hujan berganti menjadi hujan badai.
Semakin kencang. Hati-hati jangan zolim sama temannya. Berganti menjadi hujan batu. Ya, tolong jangan zolim ya, jangan dipukul temannya sampai encok. Lalu berikan angin sepoi-sepoi, diusap-usap. Tidak usah pakai perasaan ya. Izin pegang kepalanya, silakan pijat pelipis teman di depannya. Nah, ini paling nikmat. Oke, baik, terima kasih. Silakan balik kanan. Ucapkan terima kasih kepada teman-temannya. Silakan salaman. Ucapkan terima kasih. Oke, baik. Alhamdulillah. Ini ada 400 orang nggak ya? Ada. Kelas 10 berapa orang? 120. Kelas 10, kelas 11? 9. Berarti berapa? 279. Kelas 12? Kelas 38. Berarti berapa? Ada 400 ya? Ada ya. Oke, baik teman-teman. Gimana? Tambah pegel apa tambah seger? Tambah pegel. Oke. Kenapa? Ya, baik teman-teman semuanya. Insya Allah kakak akan berbagi. Mudah-mudahan pengalaman kakak sejak keluar dari IC tahun 2000 bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tapi sebelum ke sana, sekali lagi saya mau ngecek konsentrasi. Boleh? Yang kelas 10 angkat tangan. Kelas 11? Kelas 12? Oke. Oh, kelas 12 ada yang di sini ya? Insya Allah, luar biasa. Berarti kelas 12 di sini yang soleh-soleh nih di depan nih. Atau sebaliknya. Oke, baik. Saya mau ngecek konsentrasi teman-teman. Kalau saya bilang tangan di atas, angkat tangan ke atas. Kalau saya bilang bawah, tangan di bawah. Atas. Yang cepat. Atas. Bawah. Atas. Bawah. Oke. Untuk anak IC itu levelnya gampang banget. Saya balik. Kalau saya bilang atas, tangannya di bawah. Kalau saya bilang bawah, tangannya di atas. Yang kurang konsentrasi, ikut saya di depan. Ya. Oke, siap. Bawah. Atas. Atas. Ya. Gak apa-apa. Masih percobaan. Atas. Ya. Oke. Siap. Kalau saya bilang halo, jawab hai. Halo. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Halo, halo, hai, hai, halo, halo, hai, hai. Iya, luar biasa. Oke, siap. Saya bilang atas, tangan di bawah. Saya bilang bawah, tangan di atas. Biasa aja, nggak usah tegang gitu. Atas. Iya. Assalamualaikum. Dia kaget. Atas. Ya. Bawah. Atas. Atas. Iya. Gak apa-apa. Nih, siapa namanya? Gak apa-apa. Namanya siapa? Oh, Nabil. Enggak, dia udah salah paling depan, saya lihat langsung lagi. Bukan tertangkap basah lagi. Oke, coba kita lihat konsentrasi yang putri atau yang putra. Yang putra dulu. Bawah. Atas. 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 Iya. Oke, satu orang saya lihat ya. Ya, tapi dia udah salah, pede lagi atas. Oke, yang putri. Tegang banget ya. Bawah. Atas. 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 Bawah. Bawah. Atas. Atas. Iya. Gak apa-apa. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Kita mulai ya, teman-teman ya.
Ya, baik teman-teman semuanya. Saya percaya teman-teman di sini adalah orang-orang terpilih. Gimana rasanya 2 tahun berturut-turut sekolah kalian jadi sekolah terbaik di Indonesia? Apa? Perasaannya gimana? Senang. Hah? Senang, baik. Senang, baik. Perasaannya gimana? Bangga. Ada yang merasa jadi beban nggak? Beban. Yang kelas 12. Siapa yang kelas 12? Mas yang baju biru, namanya siapa? Boleh berdiri nggak? Ya. Siapa namanya Mas? Nabil. Nabil. Oke. Kelas 12. Kelas 12. Gimana Mas perasaannya lihat 2 angkatan terakhir jadi yang terbaik? Ada bangga pasti. Beban. Diketin Mas. Ada beban. Mempertahankan. Satu angkatan kalian 138 ya? 138. Nama angkatannya apa? Askara. Yakin gak Askara bisa minimal sama dengan kakak-kakak sebelumnya? Yakin. Tepuk tangan dong. Yakin? Yakin 100%? Yakin gak? Oke, sekali lagi. Takbir, Allahu Akbar. Ya, buat kalian yang masih di IC mungkin deg-degan. Tapi buat kami di luar sana yang sudah alumni, rasanya bangga sekali. Sangat-sangat bangga. Bangga, sangat terharu. Setiap kali ketemu orang yang saya kenal, setiap ketemu klien saya, setiap ketemu orang-orang yang saya kenal dan tahu saya dari IC, selalu mengatakan, wah hebat ya kamu pernah sekolah di sana. Hebat ya kamu pernah sekolah di sana, kamu pernah belajar di sana. Sehebat apa sih gurunya? Sehebat apa sih lingkungannya? Itu selalu jadi pertanyaan. Dan bisa jadi kalian angkatan kelas 10, 11, dan 12 akan jauh lebih baik daripada 2 angkatan sebelumnya. Amin. Kenapa saya kasih judul menjaga hidayah? Kenapa nggak training menjadi sang juara, menjadi yang terbaik, atau mungkin bahasa semalam unboxing apa? Yourself. Karena teman-teman, kalian adalah 140 orang yang terpilih dari mungkin ribuan anak yang memimpikan masuk IC. Mungkin ada yang menuliskan pengen masuk di Man Insan Cendekia. Ada anak SMP kelas 1, kelas 2 yang dia tulis di mimpinya, ditempel di kamarnya, mungkin dia pengen masuk sekolah ini. Tapi apa? Mereka tidak lolos, mungkin saja. Ada ratusan orang seperti itu. Dan kalian adalah orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Bagaimana caranya 3 tahun kalian di sini, kalian bisa menjaga hidayah yang sudah Allah berikan kepada kalian. Kenapa saya kasih judul menjaga hidayah, bukan menjadi sang juara? Karena nggak semua orang terpilih mendapatkan hidayah. Dan kalian, you are the chosen. Kalian adalah orang-orang yang sudah terpilih. Sekarang bagaimana menjaganya agar kalian bisa menjadi seorang pemenang. Ini profil saya tadi singkat. Saya co-founder dan CEO dari Be White Management. Dari 2011 kami sudah mendampingi IC sebenarnya. Mudah-mudahan angkatan berikutnya bisa kembali ke kami gitu ya, senang sekali karena Be White Management ini banyak trainernya alumni. Salah satunya Kak Adlil juga sering bantu di Be White Management. Ada co-founder Talepo.com. Talepo.com ini 5 orang foundernya semua anak IC. Satu angkatan 2000. Jadi Talepo ini adalah kita pengen membantu anak-anak SMK bisa kerja dengan lebih mudah. Anak-anak SMK yang di kampung sana, dia tinggal akses website kami, dia bisa dapat kerjaan yang lebih mudah. Jadi ini adalah salah satu karya yang hasil didikan IC yang kami kumpulkan dan sekarang kami berlima membangun
Talepo.com, sebuah startup untuk anak-anak SMK se-Indonesia. Ketua Umum Yayasan Anak Baik Indonesia, ini adalah sebuah gerakan yang saya bangun untuk membantu anak-anak punya motivasi seperti kalian. Orang-anak yang punya mimpi, anak-anak duafa yang mungkin gak kebayang bisa kuliah di tempat terbaik seperti yang nanti kalian akan jalani. Jadi kita buat gerakan itu, dan saya kuliah di Teknik Fisika ITB, walaupun nyasar, ya, saya bilang nyasar Mbak Meli, karena saya kuliah di Teknik Fisika, tapi akhirnya saya lebih banyak menikmati kuliah saya di Masjid Salman ITB. Dan di sanalah saya belajar menjadi seorang trainer seperti sekarang, dan akhirnya punya usaha untuk membantu banyak orang tumbuh, memiliki motivasi mengenal Allah lebih dekat. Oke teman-teman, saya akan mulai dari sini. Para pemenang menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Kalian siap menjadi pemenang ya? Kelas 12 tadi sudah menyatakan yakin. Kamu kelas berapa? Kelas 11. Oke. Saya akan mulai dari sebuah video. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat video ini. Ini adalah cuplikan video di Olimpiade Meksiko tahun 1968. Ini adalah pemenang lomba lari saat itu. Ya, ini adalah pemenangnya. Dia meraih medali emas dengan catatan waktu yang tercepat 2 jam sekian. Ya, tapi apa yang menarik dari cerita ini? Setelah pemenang pertama memasuki stadion, tampak penonton begitu bergemuruh menyambut satu demi satu peserta lomba. Satu demi satu lomba masuki stadion. Dan pemenang pertama sudah ditentukan, pemenang kedua sudah ditentukan, pemenang ketiga sudah ditentukan. Dan yang menarik adalah teman-teman semuanya, ketika waktu menjelang sore, ketika seolah-olah peserta sudah habis semuanya, penonton juga sudah mulai beranjak pulang dari stadion, ada sosok seseorang yang masih berlari di luar stadion, jauh di luar stadion, berusaha untuk tetap melanjutkan perlombaannya. Terlihat kakinya dibalut perban dan dia berusaha untuk tetap berlari. Dia adalah John Stephen Aukari, seorang pelari dari Tanzania. Pelari ini ternyata pada saat perlombaan di kilometer 19 dia mengalami kecelakaan, bertabrakan dengan pelari lain sehingga dia terjatuh dan mengalami luka yang cukup parah. Stephen ini berpikir untuk berhenti saat itu, tapi kata hatinya berkata lain. Dia harus terus mencoba, berjalan terus, berlari, walaupun hari sudah menjelang malam. Medis juga meminta dia untuk berhenti, teman-teman. Sudah berhenti. Pasti semua orang akan maklum karena kamu cedera dan kamu tidak bisa melanjutkan perlombaan ini. Tapi apa yang dilakukan? Walaupun tertatih, dia berusaha untuk terus melanjutkan. Dan ini kisah nyata, teman-teman. Ini film dokumenter yang dibuat oleh panitia Olimpiade saat itu. Lihat bagaimana dia akhirnya bisa memasuki stadion. Masih dengan tertatih, masih dengan susah payah, dia berusaha untuk masuk ke stadion. Suasana juga sudah gelap. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Pada saat dia memasuki di sana, panitia mengumumkan bahwa masih ada satu orang yang akan memasuki stadion. Disebutkanlah namanya, disebutkanlah dari mana asalnya. Namanya adalah John Stephen Aukari. Pada saat dia memasuki stadion, lihat orang bertepuk tangan. Dia pun masih berusaha untuk sampai di garis finish, teman-teman. Kakinya diperban, mungkin saat itu sakitnya luar biasa. Tapi dia bertahan. Dengan daya tahannya dia berusaha untuk sampai di garis finish, teman-teman. Dan akhirnya dia sampai di garis finish. Satu stadion memberikan standing ovation, memberikan tepuk tangan yang gemuruh kepada dia karena dia menyelesaikan perlombaan. Begitu selesai, wartawan mendatangi dia dan bertanya, "John, kenapa kamu tidak berhenti saja pada saat kamu terjatuh di kilometer 19 tadi?
Kenapa kamu melanjutkan perlombaan ini sampai akhir? Dan jawaban dia saat itu menjadi motivasi banyak orang. Dia bilang begini, aku dikirim oleh negaraku bukan untuk hanya memulai perlombaan, tapi aku datang ke sini juga untuk menyelesaikan perlombaan. Boleh tepuk tangan buat John Stephen. Buat saya sendiri sebagai seorang pengusaha, ini adalah motivasi buat saya. Bahwa apa yang sudah saya mulai tidak boleh saya hentikan. Bisa saja teman-teman, pada saat teman-teman sudah masuk IC, yang teman-teman bayangkan masuk IC itu luar biasa. Masuk ke IC itu, wow, saya ini luar biasa bisa masuk IC. Saya ini amazing banget bisa masuk IC. That wasn't me ketika masuk IC. Dan ketika saat itu mungkin teman-teman bayangkan indahnya kehidupan di IC. Betapa hebatnya saya bisa masuk IC menjadi orang-orang terpilih. 140 orang masuk ke IC. Dahsyat, luar biasa. Tapi teman-teman, perjalanan di IC pasti tidak mudah. Betul? Perjalanan di IC pasti tidak ringan. Betul? Setiap hari tekanan pasti besar. Tuntutan pasti besar. Target pasti besar. Saya pun mengalami itu teman-teman. Saya mengalami nilai fisika 4. Saya mengalami nilai matematika 5. Saya apa Bu? Waktu itu belum ada remet. Kalau nilai kita 5 ya 5. Betapa jahatnya hari-hari itu, ya. Betapa sering saya harus menangis di masjid hanya meratapi nilai saya saat itu. Kok bisa banget ya saya dapat 5. Tapi apa yang saya syukuri, saya tidak sendiri. Ya. Saya nggak nangis sendirian di masjid. Lihat kanan kiri banyak juga yang meratapin masjid gini amat hidup ya. Gitu. Nilai 4, nilai 5 buat kami biasa saat itu. Dan teman-teman semua, teman-teman sudah mulai kehidupan di IC. Dan kalaulah setiap orang di luar sana memilih untuk berhenti dari apa yang mereka perjuangkan, boleh. Boleh aja berhenti. Mungkin bilang, buat apa sih belajar lagi di sini? Aku nggak bisa. Aku udah coba berkali-kali, masih begini-begini aja. Tapi teman-teman semuanya, teman-teman juga punya pilihan untuk melanjutkan dengan cara apapun. Seperti John Stephen di atas. Dia sudah bergulat dengan luka, masih berusaha menyelesaikan perlombaan. Karena itu amanahnya. Dan saya yakin orang tua kalian pun punya amanah yang selama. Nah, aku hantarkan kamu masuk IC. Mulailah kehidupan di IC. Mulailah perjuangan di IC. Dan selesaikanlah perjuanganmu, karena kamu akan menjadi pemenang. Pemenang itu gak harus jadi ranking 1, gak harus jadi ranking 2. Tapi setidaknya setelah keluar IC, kelak kalian akan punya karya karena sudah melewati masa-masa berat di IC. Kenapa teman-teman? Saya bilang ini apa yang kalian lakukan di sini istimewa, karena sebuah karya istimewa tidak mungkin lahir dari usaha yang biasa-biasa saja. Jadi kalau kalian saat ini ditempa oleh guru babak belur, ya, percayalah bahwa di luar sana sedang menunggu sebuah karya istimewa untuk kalian. Kalau ditanya orang luar sana ya, Mas Asdo, apa yang paling berkesan di IC selama 3 tahun sekolah? Saya cuma punya satu kata. Dan itu yang paling saya rasakan dan sampai hari ini masih saya amalkan. Apa teman-teman? Di IC saya belajar menjadi seorang pejuang. Apapun yang kalian perjuangkan. Menjadi dokter harus menjadi pejuang, menjadi dokter. Menjadi seorang hakim, menjadi seorang pengusaha, semuanya butuh perjuangan. Percayalah teman-teman, saat ini kenapa saya sampaikan ini di paling awal, karena selesaikanlah apa yang sudah kalian mulai. Ya. Oke teman-teman. Hal apa sih yang paling banyak dicari oleh orang di dunia ini? Saya kira-kira apa kalau orang cari di Google paling banyak apa? Apa? Uang. Enggak, maksudnya orang buka Google tuh nyari kalimat apa? Hah? Apa? Apa? Gak apa-apa. One word, satu kata yang paling sering dicari orang. Apa Mas? YouTube, kalimat YouTube. Oke, ada yang lain?
Saya sebenarnya sempat searching Bapak Presiden kita ya. Berapa? Cuman saya nggak tampilkan di sini. Kalimat pertama adalah champion. Champion itu karena banyak orang yang menjadi juara, dicari 484 juta hasil. Berikutnya apa teman-teman? Yang lebih tinggi itu sukses. Karena banyak orang yang pengen sukses. Betul tidak? Apapun profesi kalian, mahasiswa, siswa, pekerja, karyawan, pengusaha, semuanya pengen sukses. Yang nyari berapa banyak? 1,09 miliar. Ini juga data tahun 2018. Bisa jadi sekarang lebih banyak dari ini. Apa kira-kira kata yang lebih besar daripada sukses? Apa? Kematian. Bahagia. Oke. Ada lagi? Mas? Yang baju hitam? Kebahagiaan. Oke. Yang baju biru apa kira-kira? Ayo sebut satu kata aja. Ada yang lebih tinggi? Apa? Hah? Kaya, rich. Oh, setelah sukses, rich, kaya. Saya langsung buka aja teman-teman ya. Jadi ternyata itu bukan bahagia. Kalimatnya adalah change. Dicari 3 kali lipat dari sukses. Teman-teman bisa coba. Ini bukan rekayasa. Nanti teman-teman iseng pada kesempatan buka Google cari. Kalimat yang paling banyak dicari itu adalah change. Kenapa? Karena buat bahagia kita butuh berubah. Karena untuk jadi sukses kita butuh berubah. Untuk menjadi juara juga kita berubah. Kita butuh yang namanya berubah. Nah teman-teman semuanya, sekarang saya mau agak susah ya sepertinya ya. Oke, saya minta perwakilan laki-laki 2 orang boleh, perempuan 2 orang boleh. Ayo. Ayo, satu dua, laki-laki berapa orang? Ayo. Ayo maju. Apa Kak? Yuk. Ayo, satu dua, tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Bentar. Kamu kelas berapa? Kamu kelas berapa? Kamu kelas berapa? Dek. Kamu kelas berapa? 10. Saya mau yang kelas 12 satu orang. Kelas 12. Enggak apa. Boleh bertiga enggak apa-apa, bertiga. Hah? Iya. Kelas 1 12 Kak? Boleh. Oke. Saya salah satu yang kelas 12. Ini 12 dua-duanya, boleh. Ini 12 dua-duanya. Bukan. Ini kelas berapa? 12. Beda. Satu lagi boleh kelas 10 atau kelas 11? Mana? Oh yang bisa balik. Satu lagi dong kelas 12. Ah gini aja. Siapa ketua angkatan Putri kelas 12? Boleh kesini dong, lebih dekat dong. Lebih dekat sini, lebih dekat. Kakak lah. Boleh dekat sini. Boleh pinjam mic-nya? Oke. Boleh dari sana dulu. Siapa namanya? Syukri. Syukri dari mana? Bekasi. Bekasi. Oke. Terus ketua OSIS? Fikri. Sukri Fikri. Oke. Ya, jadi Syu ditambah V dalam kurung kali Kri ya. Ya, betul ya? Sukri dan Fikri. Oke, terima kasih. Ini namanya siapa? Tenri. Ini? Safira. Oh, Safira.
Syafira ya? Syukri, Fikri, Tenri, Safiri. Ya. Ya biar sama aja ya. Biar sama. Oke, saya mau tanya pertanyaan sederhana. Dari situ ya. Apa sih yang paling kamu takutkan di IC? Apa yang paling kamu takutkan jadi siswa IC? Di DO aja sih. Di DO, oke. Apa yang paling kamu takutkan? Fisika. Fisika. Apa yang paling kamu takutkan sebagai anak IC? Bebas. Tadi apa? Apa yang paling? Ya kalau tadi kan Safira DO, takut banget Safira di DO. Tenri takut banget sama yang namanya fisika. Apa yang paling ditakutkan di IC? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Nggak apa-apa. Setiap orang pasti, kalau ini dikumpulkan pasti punya masing-masing. Bahasa Arab kenapa? Saya penasaran nih. Bahasa Arab kenapa? Gak bisa. Oh nggak bisa Arab. SMP-nya di mana? SMP negeri. Oh SMP negeri. Oke nggak apa-apa. Mas Sukri, apa yang paling ditakutkan? Mengecewakan orang tua. Luar biasa. Nggak apa. Saya mau tanya lagi. Kamu datang ke sini hari ini harapannya apa? Mempelajari sesuatu yang baru. Mempelajari sesuatu yang baru. Dari siapa? Dari pemateri. Oke, namanya siapa pematerinya? Ya, ayo. Ya, acara hari ini. Kamu sore-sore datang ke sini mau ngapain? Harapannya apa? Datang sampai sini bisa dapat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Oke. Henry. Mendapat hidayah. Masya Allah. Ya. Oh, kamu tadi lihat judul sih ya. Ya judul ya. Safira. Mendapat hal yang berguna dan konsumsi gitu. Apa yang terakhir? Konsum. Konsum. Oh, ada konsumsi ya? Oh. Ada konsumsi ya? Berarti konsumsi lebih menarik daripada saya gitu ya? Enggak. Pertama di situ tadi mendapat ilmu yang bermanfaat. Tepuk tangan dong buat teman di depan semuanya. Tenang dulu. Enggak. Saya mau ngasih challenge. Kan pertanyaan pertama adalah apa yang kalian takutkan? Kalau saya dulu yang paling takutkan adalah sama kayak Tenri, fisika. Ya. Boleh dipegang? Satu aja. Saya mau ngasih challenge ke dua orang di kanan saya, dua orang di kiri saya. Siapa yang lebih dulu bisa komite menyiapkan beberapa gimmick hadiah. Tantangannya adalah siapa yang lebih dulu bisa meniup balon itu sampai pecah. Ya. Oke. Sebagai informasi, ini bukan balon biasa, jadi butuh effort besar buat memecahkannya. Kalau balon alunice. Bayangkan balon ini adalah apa yang kalian takutkan dan kalian ingin melawan apa yang kalian takutkan dengan memecahkan balon ini. Silakan bersiap-siap, boleh dibuka sebentar maskernya. Kira-kira lebih dulu Putra atau Putri?
Tadi gede nggak? Nggak terlalu gede ya? Kamu kayak semangat Fikri, ayo Fikri, ayo Tenri, ayo Safira. Safira sudah besar banget nih, tinggal pecah nih. Tadi kamu nggak pakai jarum ya? Ini udah gede-gede belum? Oh, luar biasa Safira. Luar biasa Safira sudah menghancurkan rasa takutnya. Insya Allah kamu nggak akan di DO ya. Ayo Fikri. Ayo Fikri. Balon bahasa Arab. Hancurkan. Oh ya. Luar biasa, tos dulu. Boleh. Tepuk tangan buat teman-teman. Boleh dikasih hadiahnya. Hadiahnya, nggak boleh lihat. Apa itu? Oh, oke. Pulpen. Tolong bagi-bagi ya. Oke, notebook. Jangan dilihat kamu. Jangan dilihat. Oh, sana. Nah, gitu. Cepat, 3, 2, 1. Iya. Lagi. Lihat. Oh, ya. 1, 2, 3. Iya. Oke, saya mau tanya dulu. Terima kasih. Bentar. Safira. Butuh kaos kaki ya? Enggak sih Enggak. sebenarnya. Safira, sebelum niup balon ada kekhawatiran nggak? Mungkin sesuatu sebelum saya minta untuk niup balon, apa yang kamu bayangkan? Takutnya balonnya lama aja sih pecahnya. Oke. Takut nggak ketuker yang meledak ya? Iya. Oke. Tenri, apa yang kamu takutkan setelah sebelum meledak? Sebelum Pasti niup? kalah sih. Kenapa? Oh iya, kelihatan kuat-kuat. Oh. Kelihatan kuat-kuat. Nggak, pas mau niup balon, apa yang kamu khawatirkan? Wah, ini harus niup balon sampai pecah nih. Apa yang Malah pecah. nggak pecah? Nggak ada yang ditakutkan lagi? Misalkan nanti bibirnya bengkak, nggak? Telinganya pindah ke bawah, nggak? Fikri, kamu cukup lama nih. Begitu tadi sudah besar banget. Apa yang kepikir kok nggak pecah-pecah ya? Bingung kenapa nggak Nggak pecah-pecah. pecah-pecah. Ya udah sekuat tenaga. Udah sekuat tenaga. Begitu pecah apa rasanya? Lega nggak jadi yang terakhir. Oh, lega nggak jadi yang terakhir. Enggak, soalnya ketua OSIS ya. Masa kalah sama kelas 10 gitu ya. Oh, jadi cuman itu motivasi kamu ya? Enggak. Enggak juga ya. Balonnya harus pecah. Balonnya harus pecah. Syukri, kenapa tadi? Apa tipsnya jadi yang pertama? Ya, karena tidak ada aturan tambahan, tusuk saja pakai kuku. Oh! Salaman dulu. Kamu kelas 12 ya? Oh iya. Ya, betul. Ya. Speechless. Ini membuktikan kalau dia benar-benar kelas 12, ya. Pengalaman berbicara, betul nggak kelas 12? Pengalaman berbicara ya. Emang tadi saya nggak bilang ya. Tadi saya sempat mau nanya, kamu bawa sesuatu yang tajam nggak? Kukunya tajam ya? Oh, tajam. Saya curiga bukan kukunya yang tajam, tapi lisannya yang tajam. Oke, terima kasih. Fikri, Syukri, silakan kembali. Oh, mau difoto? Ya, ini ada sponsor, jadi harus di... Terima kasih Tenri, Safira, Syukri, Fikri.
Halo. Oke teman-teman ya. Baik, saya lanjutkan. Halo. Saya lanjutkan ya teman-teman ya. Saya lanjutkan yang pertama teman-teman. Ada sebuah, kalau tadi kita bicara change, ada sebuah kisah. Tapi ini kisah fiktif. Ya, bukan kisah nyata. Tapi kisah ini sering saya jadikan inspirasi. Ada seekor tikus hutan. Dan tikus hutan ini tikus yang setiap hari biasa berjalan-jalan di tengah hutan, layaknya tikus-tikus hutan lainnya. Suatu hari tikus ini merasa terancam dengan adanya kucing hutan, dan akhirnya dia berpikir untuk menjadi seekor kucing hutan. Alkisah singkat cerita, di desa sebelah ada seorang nenek yang bisa mengubah bentuk hewan. Ini kisah fiktif ya, saya belum menemukan analogi yang lain. Saat itu dia datang ke nenek tersebut, walaupun nenek tersebut ragu, tapi akhirnya diubahlah dia menjadi seekor kucing hutan. Ketika dia menjadi kucing hutan, apakah masalah selesai teman-teman? Tidak. Ternyata ketika dia menjadi kucing hutan, dia ketemu dengan serigala dan dia kembali memiliki rasa takut, merasa terancam dan dia berupaya untuk lari sekencang-kencangnya untuk menghindari serigala. Dia datang lagi kembali kepada nenek tersebut dan minta diubah menjadi seekor serigala, teman-teman. Lalu dengan entengnya diubahlah dia menjadi seekor serigala. Masalah selesai? Dia ketemu dengan seekor raja singa dan dia kembali minta kepada nenek tersebut untuk diubah menjadi seekor raja singa. Di sini dia jumawa, aku sekarang adalah seekor raja singa. Singa yang bisa mengalahkan siapapun. Dan pada saat bersamaan baru saja dia menyombongkan diri menjadi seekor singa, tiba-tiba dia terancam oleh sebuah peluru. Dan ketika dia melihat ada seorang manusia yang sedang mengancam memburunya singa tersebut. Datang tembakan kedua. Dia makin terancam teman-teman. Dan dia langsung berlari ke nenek tersebut dan berupaya untuk minta diubah kembali menjadi seorang manusia. Nenek tersebut bilang, aku sudah bilang dari awal bahwa ini akan terjadi. Pada saat aku mengubahmu menjadi seekor kucing, serigala, bahkan singa, kamu tidak merubah apapun. Kamu hanya merubah fisikmu. Dan sekarang aku akan merubahmu kembali menjadi seekor tikus. Kenapa? Karena yang berubah hanya bentukmu teman-teman. Tapi dia tidak merubah mentalnya. Mentalmu masih mental tikus walaupun tubuhmu adalah seekor singa. Nah teman-teman semuanya, kenapa teman-teman semuanya mungkin merasa stres? Mungkin teman-teman merasa bentar. Mungkin teman-teman merasa tersudut teman-teman. Kalau boleh saya memberikan masukan dari seorang kakak buat teman-teman. Masalah hanya kalah dengan ilmu. Kenapa orang itu stres? Karena ilmunya kurang untuk menghadapi masalah. Kalau ilmunya di bawah masalah, maka dia akan stres. Tapi kalau sebaliknya ilmunya di atas masalah, maka dia tidak akan pernah stres. Teman-teman di sini bisa jadi beban ada di IC yang begitu besar, tapi ilmunya mungkin dalam menghadapi masalah masih ilmu anak SMP. Bisa jadi. Kenapa masih stres? Maka dari itu teman-teman, yang utama harus dibangun adalah mental kita, mental anak SMA, mental anak IC. Mental anak IC yang mungkin di luar sana orang beranggapan kalian luar biasa. Kenapa sih anak IC bisa bagus-bagus nilainya? Bisa jadi mungkin tahajudnya luar biasa. Bisa jadi duhanya nggak pernah kurang dari 6 rakaat. Bisa jadi amalan kebaikannya nggak pernah kurang dari sekian ratus pahala setiap minggunya. Itu mungkin anggapan orang tentang kalian. Tapi yang tahu diri kalian adalah kalian sendiri. Maka dari itu teman-teman, kunci pertama supaya kita bebas dari stres adalah tambah ilmu. Yang pertama ya teman-teman. Karena itu adalah hal yang memang
keniscayaan harus kita lakukan. Mas, saya mau tanya yang dekat aja ya. Ini aja deh, boleh? Berdiri sebentar. Kamu beneran anak IC? Iya. Sebentar. Saya jadi kayak ngelihat artis mirip siapa ya? Siapa nama kamu? Zafran. Zafran, what is your big dream? Just ya sebut aja. Apa? Bingung? Masih bingung? Oke, nggak apa-apa. Mas Sukri tadi udah ya? Sampingnya Sukri kelas berapa? Kamu? 10. Boleh berdiri? Boleh sebutin Mas, what is your big dream? Apa? Membahagiakan orang tua, itu mimpi terbesarmu. Oke. Mimpi tadi ada satu lagi ya Kak? Oh ini. Oh itu. Kak yang paling belakang. Boleh. Enggak, yang belakang. Boleh Mbak Meli, saya mau satu kelas 12 yang putri sama kelas 12 yang putra. Satu orang. Kelas 12. Boleh berdiri? Boleh berdiri? Gak apa-apa. Ayo siapa? Ayo boleh berdiri. What is your big dream? Masuk surga. Masuk surga. Takbir, Allahu Akbar. Oke, Masya Allah, luar biasa. Teman-teman, saya coba persingkat ya teman-teman. Kalau kita masih bingung dengan mimpi, ya saya selalu bilang mimpi itu ibarat alamat. Kalau kita nggak punya alamat, sehebat apapun kita, sebagus apapun kendaraan kita nggak akan pernah sampai. Setuju? Setuju ya? Kita punya mobil Lexus, punya mobil BMW, punya mobil Range Rover, sebagus apapun, sekuat apapun, sekencang apapun, tapi nggak punya tujuan, muter-muter aja di kota, nggak punya tujuan, bermanfaat nggak kendaraannya? Mobil itu adalah kalian teman-teman. Dan andaikan kalian tidak punya tujuan, tidak punya the big dream, seperti tadi bilang masuk surga, maka apapun yang Allah berikan buat kalian, sehebat apapun kalian matematikanya, sehebat apapun fisikanya, kimianya, nothing. Karena kalian gak punya tujuan. Tujuan itu bukan jurusan. Saya mau masuk jurusan teknik informatika enggak. Mimpi itu bukan jurusan, sekali lagi ya. Dan mimpi itu adalah bukan pekerjaan. Coba lihat di sini teman-teman. Mimpi itu semuanya harus dimulai dari mengapa. Big why, strong why. Lihat. Mengapa saya sekolah? Karena saya ingin masuk perguruan tinggi negeri. Mengapa saya pengen masuk perguruan tinggi negeri? Karena saya ingin berhasil mendapat pekerjaan terbaik. Kenapa saya memiliki pekerjaan terbaik? Karena ingin membanggakan orang tua. Kenapa saya ingin membanggakan orang tua? Karena saya ingin membanggakan orang tua dan mendapatkan ridho Allah. Jadi ujungnya sekolah buat apa? Mendapatkan ridho Allah. Kalau teman-teman bisa membuat kerangka mimpi seperti ini, teman-teman akan dahsyat banget seperti alumni-alumni di luar sana yang sudah sukses luar biasa. Kalian bisa lihat alumni yang luar biasa sukses
itu tidak banyak. Kenapa? Karena bisa jadi mereka sudah punya ini, strong why-nya buat apa. Kenapa saya memilih memutuskan, saya pernah kerja di perusahaan minyak. Kalian pernah dengar Chevron? Pernah dengar Total? Perusahaan minyak di Kalimantan? Ya, mohon maaf, perusahaan minyak di Kalimantan, 7 tahun saya di sana. 7 tahun saya di sana. 7 tahun saya di sana. Dan kalian tahu teman-teman, mohon maaf, saya tidak mau sombong, tapi gaji saya luar biasa di sana. Luar biasa, mungkin buat sebagian orang semuanya memimpikan itu. Tapi 7 tahun saya memutuskan untuk keluar. Karena apa teman-teman? Karena tidak masuk dalam mimpi yang saya tulis. Buat apa saya jadi seorang engineer dengan gaji puluhan juta, tapi saya tidak bisa mencapai apa yang menjadi mimpi saya. Mimpi saya apa? Mimpi saya menjadi manfaat untuk banyak orang lain. Akhirnya saya keluar, ya, saya hanya menggaji diri saya dengan sekian juta rupiah. Tapi teman-teman, apa? Saya jauh lebih bahagia dalam menjalani apa yang saya lakukan. Tuliskan ini teman-teman. Kapan ada waktu teman-teman setelah tahajud, tuliskan urut. Oh, ternyata saya sekolah itu bukan buat nilai fisika. Ternyata saya sekolah itu buat apa? Ujungnya adalah buat ridho Allah. Oke teman-teman, di sini ada kue. Ada yang mau kue ini? Ada yang mau kue ini? Ada yang mau kue ini? Pertanyaan berikutnya, ada yang mau kue ini? Ada yang mau kue ini? Ada yang mau kue ini? Siapa yang mau kue ini? Oke. Satu lagi ya. Sebentar. Kamu kelas berapa? 10. Nanti tolong bayar ke komite ya, satunya 10.000. Ntar dulu, sini dulu. Saya tanya, berapa orang tadi yang jawab mau? Semuanya mau ya? Semuanya mau? Mas, tadi kenapa nggak jadi maju? Keduluan ya? Keduluan. Saya cuma punya 2, ya. Kalau mau boleh dapat aqua 1 mau. Oke, teman-teman, kita lagi membahas membangun aksi. Siapa namanya? Laraina. Terus? Tia. Kelas berapa tadi? 10. Kelas 10. Teman-teman, tadi saya bilang, saya tanya siapa yang mau? Mau. Siapa yang mau? Mau. Semuanya mau. Makanya saya tanya lagi, siapa yang mau? Siapa yang mau? Di luar sana juga banyak orang, siapa yang mau sukses? Jawabnya sama, mau. Tapi yang melakukan aksi 2 orang ke depan. Membangun aksi. Yang dapat kuenya siapa? Mereka berdua. Karena mereka langsung maju ke depan, nggak ada pertanyaan, nggak ada syarat apapun, nggak perlu kukunya panjang seperti Syukri, nggak perlu, tapi dapat kue. Tepuk tangan dong buat 2 orang teman di depan, silakan. Aku boleh tanya nggak, Kak? Ya, Kak, kamu kenapa ketika ada pertanyaan itu kok tiba-tiba langsung maju aja dengan PD-nya? Boleh ya, Kak? boleh. Soalnya itu membangun aksi, terus nggak ada aturan buat nggak boleh maju ke depan. Bangun aksi. Kalau Kak udah pernah digini. Oh, nggak apa-apa. Bagus. Ya. Ya nggak apa-apa, udah pernah digituin ya berarti pengalamannya membuat dia lebih berani untuk maju ke depan. Nah teman-teman semuanya, sukses itu benda mati atau benda hidup? Mati atau hidup? Benda mati. Jadi tidak ada istilahnya benda mati mendatangi benda hidup. Jadi benda hidup yang mendatangi benda mati. Jadi kitalah yang harus mendatangkan kesuksesan itu. Kenapa teman-teman di sana ada alumni yang luar biasa? Bisa jadi aksinya lebih luar biasa dibanding yang lain. Ya, menikmati proses, teman-teman. Saya di sini, waktu saya 10 menit lagi, saya mau memberikan sebuah analogi matematika. Saya punya angka 147, ya. Lalu saya
ubah urutannya jadi 741. Lalu saya berikan formula matematika, yakni selisih, bukan dikurangkan ya, diselisih. Besar mana bawah sama atas? Berarti yang bawah saya kurangkan yang atas, maka hasilnya 594. Saya lakukan proses yang sama, saya balik lagi jadi 495. Lalu berikutnya saya jumlahkan hasilnya 1089. Saya akan coba dengan angka yang lain. Dengan proses yang sama, saya balik 263. Saya cari selisihnya, hasilnya 099. Supaya tetap 3 digit, saya tambahkan 0 di depannya. Saya balik lagi urutannya 990. Hasilnya berapa? 1089. Boleh tepuk tangan? Teman-teman semuanya, teman-teman datang ke IC dengan kondisi yang berbeda-beda. Angka-angka itu, berapapun jumlahnya, berapapun angkanya, selama 3 digit dan angkanya tidak berulang, tidak boleh 211, tidak boleh. Dan itu adalah analoginya adalah kalian semua. Kalau kalian lakukan proses yang sama di IC, seperti yang saya analogikan dengan bilangan matematika ini, maka hasilnya pasti akan sama, 1089. Berapapun jumlah angkanya di awal, apapun angkanya. Jadi teman-teman semuanya, jangan pernah ragu. Teman-teman datang dari latar belakang seperti apa, selama mengikuti proses, maka hasilnya insya Allah akan sama, menjadi anak-anak IC yang terbaik. Apalagi kelas 12 masih yakin bisa mempertahankan the best SMA di Indonesia, betul? Coba yang kelas 12, yakin bisa lebih baik dari angkatan sebelumnya? Katakan yakin dengan lantang, yakin tidak? Oke, saya doakan ya, ini sore hari waktu terbaik berdoa. Mudah-mudahan kalian lebih baik daripada angkatan sebelumnya. Yang perempuannya coba, yakin gak? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena yang ngomong itu biasanya nanti akan lebih sukses. Tenang. Ya, menikmati proses. Ini saya teruskan. Oke, teman-teman semuanya, ini kalimatnya adalah melibatkan Allah. Karena perjalanan di insan cendekia ini berat. Untuk itu kita perlu dekat dengan zat yang maha menguatkan. Teman-teman semuanya, saya yakin teman-teman juga melakukan hal yang sama dengan kami saat itu. Kami tidur nggak banyak. Kenapa teman-teman? Karena kami bisa mendapatkan nilai terbaik di IC bukan karena kami pinter, demi Allah yang maha kuasa. Bukan. Tapi karena Allah nolong kalian. Karena Allah yang membuat kalian tertolong. Halo? Boleh dengerin sebentar? Teman-teman, saya suka merinding kalau ketemu anak IC di luar sana. Sampai hari ini saya masih kenal semua angkatan IC. Hampir semua. Yang berhasil banyak, tapi yang gagal juga banyak teman-teman. Yang attitude-nya buruk juga di luar sana banyak. Saya bermuamalah sama beliau, ternyata beliau tidak amanah, membawa uang sekian ratus juta rupiah. Teman saya tuh, anak IC juga banyak. Yang kayak gitu banyak. Apakah menjamin kalian masuk IC kalian akan jadi orang yang pasti harus selalu baik? Enggak juga. Kalau kalian enggak menjaga yang ini teman-teman. Kenapa membuat saya sampai hari ini masih ada di jalan yang benar? Cuman karena Allah masih mengizinkan saya punya hidayah. Kalau tadi siapa yang bilang? Mau dapat hidayah ya? Santri. Jadi teman-teman, setiap kali saya mau ujian, saya cuma bilang sama Allah, ya Allah, pantaskan saya untuk Engkau tolong pada saat ujian. Karena mau sehebat apapun hafalan kalian, karena kalau Allah tidak tolong, semuanya percuma. Percuma dan saya sudah membuktikan itu teman-teman. Jadi yang lebih mahal teman-teman di sana, saya sudah menjadi alumni berarti 22 tahun teman-teman. Saya ceritakan sedikit nih di ujung waktu. Dari 72 angkatan saya, yang sampai hari ini masih kontak dengan kami, satu angkatan tuh gak lebih dari 40 orang. Sisanya hilang di telan bumi. Tidak mau berkomunikasi, padahal kami menganggap semuanya saudara. Kenapa teman-teman? Karena setelah kita cari tahu, ya mereka menghadapi kegagalan yang bertubi-tubi setelah mereka lulus kuliah. Ada yang sekolahnya gagal, kuliahnya gagal, pernikahannya gagal. Banyak sekali masalah yang mereka hadapi. Nah teman-teman nanti, kenapa tadi saya katakan sebelum ini ada investasi persahabatan. Persahabatan kalian kelak akan jadi sebuah keluarga besar di luar sana. Ya, jadi
Melibatkan Allah itu akan sangat-sangat jauh lebih penting untuk tetap diberikan hidayah. Kalian tahu teman-teman, ada 2 angkatan saya yang akhirnya sempat keluar dari agama Islam. Karena apa? Karena ini teman-teman. Ya, mungkin bisa jadi gini. Kalian yakin akan Islam seterusnya? Yakin? Ada orang yang yakin tapi nggak pernah minta. Akhirnya dicabut hidayahnya teman-teman. Nggak pernah minta tiap pagi, ya Allah tetapkan iman dalam hatiku. Nggak pernah minta gitu tiap hari. Akhirnya dicabut sama Allah dengan cara yang mungkin mengenaskan. Ya, dan yang terakhir teman-teman, membangun daya jual. Ya, saya akan tutup dengan sebuah statement. Anda tidak harus memahami everything untuk memulai something. Ya, Anda tidak harus didukung everyone untuk menjadi someone. Jadi nggak perlu Anda didukung oleh semua orang, teman-teman. Jika Anda ingin menguasai everything, Anda akan nothing. Jadi kuasailah hal-hal yang memang kalian. Dan ini yang penting, jika Anda gagal mengelola waktu, maka Anda akan gagal mengelola apapun. Ya, saya akan tutup dengan sebuah video ini, teman-teman. Bentar ya. Videonya kurang lebih mirip, mungkin ada yang sudah pernah lihat juga, tapi saya akan recalling lagi. Ada yang pernah lihat videonya? Sudah ya? Yang belum pernah lihat? Ada? Oke, kita lihat lagi ya teman-teman ya. Derek Redmond ini adalah seorang pelari, sama dengan kisah yang tadi, cuman beda olimpiade. Tapi Derek Redmond ini adalah sama kondisinya, dia mengalami luka, tapi case-nya, sudut pandangnya saya akan melihat satu hal yang lebih berbeda. Jadi kalau yang tadi dia menjadi pemenang dengan menuntaskan, ya. Tapi yang ini dia didukung oleh orang yang luar biasa. Mari kita lihat lagi videonya, yang sudah lihat kita ulang kembali supaya kita bisa sama-sama menguatkan di akhir dari sesi ini. Jadi baru saja melakukan perlombaan, kakinya terkilir dan dia cedera 150 meter. Ya. Dia mulai tertatih-tatih, tidak bisa untuk melanjutkan, dan di sana dia diputuskan untuk mengalami cedera hamstring. Dia berusaha untuk tidak menyerah dan tetap ingin melanjutkan perlombaan dalam kondisi yang cedera. Tapi hebatnya, kenapa? Ya, di sini dia ditemani oleh pelatihnya dan juga ayah dari Redmond. Dan akhirnya dia menyelesaikan perlombaan bersama ayahnya dan dia mendapatkan standing ovation dari
puluhan ribu penonton saat itu. Boleh tepuk tangan buat Derek Rodman, teman-teman semuanya. Ya, closing statement dari saya teman-teman semuanya. Halo. Masih lebih lama saya ingin menemani teman-teman semuanya. Mungkin nanti di luar sana kita akan ketemu. Mudah-mudahan saya akan ketemu dengan 1 atau 2 angkatan dari teman-teman semuanya. Terakhir, jika mau hasil yang istimewa, maka berjuanglah dengan cara yang istimewa. Teman-teman semuanya, nasihat terakhir dari seorang kakak buat adik-adiknya, usaha kita tidak akan pernah tertukar. Jangan pernah kecewa dengan hasil yang mungkin belum teman-teman hampiri. Saya punya seorang teman, satu kamar, namanya Alfian Nur Roshid. Inspirasi buat saya. Dulu dia gak punya banyak uang buat jajan di IC. Dia pergi ke pasar Serpong untuk setiap minggu pagi dia beli makanan kecil dan dia jual di asrama. Itu sumber uangnya dia. Setiap kali belajar jam 9 malam selalu udah ketiduran. Yang lain masih belajar, dia selalu ketiduran. Nilai dia apakah yang terbaik? Enggak. Dia cuma jadi orang 5 besar terbawah nilainya pada saat UN. Tapi tahu teman-teman sekarang dia jadi siapa? Pada saat Covid kemarin dia adalah koordinator Satgas Covid di Unair Surabaya. Beliau sudah jadi seorang dokter yang luar biasa dan sekarang sudah jadi pakar luar biasa. Boleh tepuk tangan buat teman saya. Saya, teman-teman, jangan pernah ragu sama Allah. Kenapa? Ini nasihat terakhir saya ya, teman-teman. Saya punya banyak teman semasa angkatan saya yang nilainya nggak pernah bagus, tapi nggak pernah berhenti untuk belajar. Dan mereka lah orang-orang yang sekarang jauh lebih sukses dibandingkan pada saat IC yang nilainya bagus-bagus. Demi Allah yang maha berkehendak. Jadi jangan pernah ragu. Kalau kalian di sini belum menjadi yang terbaik, di luar sana kalian akan jadi yang terbaik. Kalaulah kalian di sini belum mendapatkan nilai yang terbaik, Allah akan balas di waktu yang tepat, di saat yang sempurna sesempurnanya. Jadi di IC, kalau kalian merasa letih, merasa capek, ingat bahwa usaha kalian adalah tabungan kesuksesan kalian. Ranking 1 di IC bukan tujuan segala-galanya. Masuk surga adalah tujuan kita yang sesungguhnya. Allahu Akbar. Itu saja dari saya teman-teman. Jangan pernah berhenti berjuang. Ketika capek, ingat hidup kalian masih panjang. Syukuri apa yang ada. Dari saya cukup sekian teman-teman. Ikan hiu melambai-lambai, siu dada babai. Ya, cakep. Ikan hiu makan tomat, I love you so much. Ya. Ikan hiu makan permen, I love you man. Ikan hiu pegel-pegel, I love you girl. Ikan hiu makan lemari, kurang kerjaan itu ikan hiu. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Sulawesi dari X2
Udah ada hadiah ya? Ada dong. Siapa namanya? Razia? Lagi. Razia. Rosain, kelas Rosain dari 10. Rosain Kak. Oh, Razia. Kelas 10. SMP-nya di mana? Oh, Sentul. Bisa sedikit juga. Oke. Kita masuk tahun 98 dengan jumlah, saya angkatan ketiga berarti. Jadi angkatan ketiga itu tahun 98 BSD masih tanah merah, Pondeli tanah merah masuk ke sini, masuk 72 kita keluar jumlahnya hanya tinggal 67. Berarti ada 5 orang yang keluar dari angkatan saya. Tapi 5-5-nya ini kelas 2 keluar semua, kelas 2 keluar ya, jadi dia kelas 3 ini keluar. Tapi 2 orang ketemu lagi di ITB, 1 lagi masuk UGM, 1 lagi masuk ITS, dan 1 lagi masuk UI. Jadi 5-5-nya yang keluar dari IC pun tetap masuk ke kampus terbaik. Itu yang membuat saya luar biasa. Makanya teman-teman jangan pernah ragu dengan usaha kalian di IC, terus saja berusaha ya. Apapun, kalaupun misalkan tadi siapa yang Safira ya, Safira takut di DO. Selama kamu jadi anak baik, tidak akan di DO ya, insya Allah. Oke, jadi itu ya Kak. Ada jadi tetap ada yang tadi itu pegangan dari MK, tapi karena tadi dalam prosesnya selalu menjaga awal, terus buat dream ya, kemudian juga tadi actionnya juga kuat, sehingga pada saat itu ketemu lagi. Jadi memang sebenarnya kali ini BPT ini sudah terfilter, kita kemana aja ujung-ujungnya ketemu lagi. Oke, oke, saya silakan, satu, silakan sebagai penutup. Ada yang mau nanya? Oke, Kak, silakan Kak. Ini udah gak sabar konsumsi sebenarnya Kak. Wajah-wajah konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arifah dari Sub 7. Saya ingin bertanya, gimana caranya kita bisa bangkit dari titik terendah kita di IC? Terima kasih. Oh, titik terendah ngeri nih pertanyaannya Kak. Gimana Kak? Bagus ya? Gimana? Halo. Hai. Teman-teman, boleh saya jawab? Boleh jawab ya, biar kalian cepat bisa pulang, cepat mengambil konsumsi, cepat mandi, ya. Siapa namanya tadi? Alifah ya. Mudah-mudahan pertanyaannya bukan hanya jawabannya untuk orang yang Alifah. Tips, ini tips karena saya juga pernah mengalami titik terendah tadi. Titik terendah di mana waktu itu saya menjadi ranking 2 terbawah di kelas. Waktu kelas 2. Kelas 2 cabut 1, itu cabut 1. Titik terendah ranking 2 terendah. Akhirnya di akhir waktu di kelas 2 akhir saya bisa kembalikan keadaan jadi nomor 2 terbaik di atas. Ya, tipsnya nih, saya mau bagi tips ini. Tips pertama adalah teman-teman belajar untuk mengikhlaskan dan tahu salah kita di mana. Dan itu gini, karena kalau kita mau bangkit, maka kita harus mengaku dulu sama Allah salah kita apa, kita kurangnya di mana, biar Allah video dan Allah bantu. Sebenarnya kalau dibilang tipsnya cuma itu cuma itu gitu. Karena ketika kita ada titik terendah, maka artinya kita punya salah sebelumnya yang membuat kita akhirnya sama Allah bisa jadi ujian, bisa jadi azab. Ada 2 ya. Jangan kalian merasa saya cuma diuji. Jadi kalian punya dosa besar sebelumnya, terus begitu masuk IC kalian langsung depresi sama Allah karena kalian punya sesuatu di masa lalu. Yang pertama adalah kalian harus terima, itu tips pertama. Terima kalau kalian memang lagi tertekan. Yang kedua, minta tolong sama Allah. Itu yang kedua. Ini terkesan teori ya, saya bilang teori, tapi saya coba ada bukti. Ya, tips yang pertama,
ikhlaskan apa yang kalian terima. Yang kedua, bangkit dengan cara mengubah banyak hal. Ya, mengubah banyak hal. Mungkin bisa jadi sholat kita selama ini nggak benar. Pelajari bagaimana sholat yang khusus. Wudhu kita nggak benar, pelajari. Sesempurna mungkin supaya kita layak ditolak sama Allah. Itu yang saya lakukan. Perbaiki wudhu, perbaiki sholat. Dari hal-hal yang sederhana sebenarnya. Perbaiki, sering-sering bantu teman. Ya, justru ya saya nggak terlalu banyak belajar akademis. Tapi saya lebih banyak bagaimana Allah makin senang sama saya supaya pas ujian saya dibantu sama Allah. Itu aja prinsipnya Allah. Dan akhirnya di caur ketiga saya bisa naik dan saya merasakan kepuasan tertinggi karena selama 1 tahun saya punya habit yang baik. Itu aja tipsnya. Mudah-mudahan bisa dimakan. Baik, terima kasih Kak Rizko. Alhamdulillah. Cukup ya. Kalau ada yang bertanya lagi, nanti kita jadwalkan lagi. Baik, anak-anak sekalian, sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadiran kalian, semangat kalian. Juga terima kasih untuk narasumber kita hari ini, Kak Asdo. Kemudian juga dengan pengurus komite orang tua dan Bunda. Selain Bunda sendiri ada Bunda Anjar di belakang. Terima kasih Bunda Anjar. Kemudian juga ada Ayah Sola. Juga dan tadi mata kalian loh, ya. Oke, terima kasih banyak. Inilah bentuk kasih sayang kami, Bunda Anjar, Ayah Sola, Pak Asdo. Ini semua kami dalam kondisi yang tidak rendah waktunya. Tapi buat kalian itu semua kita adakan, ya kan Kak? Baik, terakhir pesan Bunda mewakili orang tua kalian semua di rumah, menyampaikan semangat belajar selalu nak. Doa kami, harapan kami selalu kami titipkan ke kalian. Kami paham kalian berat, kami paham betapa susahnya kalian menjalani hidup dan kehidupan. Tidak hanya berteman, berprestasi pun kalian perjuangkan. Tapi yakin nak, Allah Maha melihat, semesta alam pun menyaksikan bagaimana usaha kalian. Semoga apa yang kalian lakukan senantiasa menjadi nilai dan dapat bermanfaat kalian dan cita-cita kalian insya Allah dijabah oleh Allah. Sekian dari Bunda, mohon maaf segala kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk foto gimana biar hashtagnya? Ambil atau gimana? Ambil, oke. Silakan teman-teman meninggalkan ruangan ya Kak ya, boleh ya Kak? Izin, terima kasih Kak Asdo. Silakan teman-teman meninggalkan ruangan. Ambil fotonya, silakan. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Kak Asdo, thank you banyak. Iya, hadiah tadi. Astagfirullahaladzim. Oh iya, siapa tadi namanya? Tadi yang tanya siapa ya nak? Kalau ke depan tuh yang laki satu perempuan satu. Ya? Ambil hadiah. Ini pada Yang keluar ya? bertanya. Baru mau pulang sekarang nih di jalan. Kak, tadi bertanya kalau ke depan ya. Oke. Mana itu? Orang lapangan Lupa. Ini guru doang. guru staff. Berapa orang? Sekitar 10-an. Naik pesawat kan? Kakak yang perempuan tadi yang bertanya mana ya nak? Kalau ke depan dong. 10 orang ya. Jadi sini ada acara, jadi lapangan dia di tempat. Sultan masih tinggal di sini. Ya, Kalau mau nanya-nanya boleh. gimana Mau nanya apa? katanya? Simpel aja, jadi Kamu tadi nanya ya? Iya, nanti saya nanya. Nah. Aduh, dikasih kesempatan juga. Oh, tadi nanya ini. Ya tadi dia nanya ya. Ini Alifa bukan? Iya, Oh, iya. Arifah. Jadi saya ingin nanya lagi, kita gimana biar nggak overthinking di IC gitu. Jadi banyak banget kita nggak overthinking yang apa ya? Cara yang- gampangnya sih kamu tulis. Kamu tulis. Biasanya sih memang perempuan
lebih berat pasti, karena berat perempuan itu secara kondisi psikologis lebih besar kemungkinan untuk overthinking. Ya, cuman kamu harus yakin overthinking itu sangat bisa dikalahkan kalau iman kamu lagi kuat. Itu udah rumus pertama gitu. Nggak ada rumus yang bisa mengalahkan overthinking selain memang kondisi sakinah gitu, kondisi tenang gitu. Kalau istri saya itu termasuk orang yang overthinking banget. Nah, cara dia mengatasi masalah biasanya dia akan berupaya untuk, padahal istri saya psikolog, gitu ya. Tapi dia selalu bilang kalau orang-orang overthinking itu yang paling pertama adalah ya ada namanya ini. Kok saya lupa bentar. Jadi membuat semuanya jadi logika, apa ya istilahnya, saya lupa istilahnya, tapi intinya kita berpikir dengan lebih logis. Misalkan gini, kamu lagi tertekan, nilai kamu rendah. Biasanya istri saya suka nulis tuh. Kalau kita kan punya usaha, kita lihat kita punya masalah ini. Kalau kayak gini gimana, kalau gini gimana. Jadi kita buat lebih logis gitu. Supaya memang Udah, tadi aku udah ambilin beliau. loh, kok diambilin lagi? Enggak, tadi aku udah izin. Oh, Maaf ya. ya. Jadi kalau kamu overthinking, kamu kelas berapa? Kelas 10. Baru kelas 10 ya? Baru kelas 10. Baru kelas 10. Istri saya selalu bilang, pikirkan resiko terburuknya apa? Dari overthinking saya. Enggak, resiko terburuk dari masalah kamu. Di DO sih paling Di DO. hebat terus gitu, jadi di DO.